Hari ini di awal tahun 2005 ini merupakan berkah buat kami yang hadir di pengajian pada hari ini. Salah satu cara mengawali tahun baru 2025 yang dilakukan oleh Haji Muhammad Yosutomo sebagai owner muslim yang taat menjalankan perintah agama dianggap cukup menarik, menjadi kesan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, bahkan cukup layak menjadi proyek percontohan bagi para pengembang perhotelan berstandar bintang 5 di sekitar Kalimantan Timur, khususnya di Indonesia bahkan di dunia pada umumnya. Dan terbukti tidak banyak hotel berbintang menggelar pengajian rutin. Pada dasarnya Haji Muhammad Yosutomo ingin memakmurkan pengajian semacam penghormatan kepada para pendahulu yang dengan semangat lillahi ta'ala menyebarkan agama yang diamanahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para wali di masa lalu termasuk Laksamana Cheng Ho yang sudah 7 kali bersinggah ke Nusantara dalam misi perdagangan, menjalin silaturahmi serta yang utama menyebarkan agama Islam berkeliling dunia. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, ibarat buku sebagai pertanda membuka halaman pertama dalam catatan mengukir sejarah memasuki tahun 2025 dengan menggelar pengajian rutin. Tentu cukup menjadi perhatian, bukan sebatas sok beragama, beribadah bukan pamer, tapi lebih menekankan untuk beriktibar semata, berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap keberkahan dan keridhaan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Muhammad Yosutomo sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia sekaligus Pembina Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat, Haji Muhammad Yosutomo menggagas untuk segera dilaksanakan pengajian rutin sekaligus di 2 hotel berbintang, yaitu di Hotel Grand Senior Balikpapan pengajian ke-33 dengan jumlah jamaah tetap stabil, konsisten, merasa bahagia, dan pengajian rutin yang selalu dinantikan waktunya sekaligus dirindukan. Masya Allah. Mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di sini ya, di tempat yang mulia ini. Semoga barokah dan pahala juga senantiasa mengalir kepada beliau dan kepada keluarga beliau ya, hingga forum silaturahmi Husnul Khotimah ini bisa senantiasa terus dilaksanakan ya, dan bisa banyak menebarkan kebaikan Ibu ya, menebarkan ilmu dan menebarkan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari koordinator forum silaturahmi Husnul Khotimah, yaitu Bunda Lisa Adnan SH. Kepada Bunda Lisa, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang sudah hadir di acara pengajian PSH ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih pada Bapak Haji Yosutomo yang sudah memperkasai dan memfasilitasi pengajian ini sehingga bisa terlaksana. Dalam rangka pengajian ini kita berkumpul untuk memperkuat ilmu dan juga keimanan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan meningkatkan
kesadaran spiritual kita semua. Amin. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, kok pengajian kadang-kadang hari Jumat, kadang-kadang hari Sabtu? Ya, Ibu. Nah, jadi pengajian ini sengaja diselenggarakan bergantian, kadang hari Jumat, kadang hari Sabtu, untuk mengakomodasi untuk kebutuhan kita semua, supaya jamaah ini yang sesibuk apapun juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Mungkin ada yang nggak sempat hari Jumat, datang hari Sabtu, bisa Sabtu, atau waktunya Sabtu nggak bisa datang di hari Jumat. Yang mudah-mudahanlah di acara pengajian ini menjadi ladang ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya, dan terima kasih kami ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Hari ini bahagia atau sedih? Bahagia. Masya Allah. Hari ini bahagia ya Bu Pak ya. Kenapa? Kita bisa bertemu dengan sesama jemaah kita, bertemu dengan saudara-saudara kita. Saya doakan hari ini kita bertemu di tempat ini, yang tempat penuh berkah ini, insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Allah sembuhkan keluarganya yang hari ini sedang banyak masalah, sedang banyak urusan. Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan jalan keluar atas segala masalahnya. Kalau saya tanya, kalau banyak utang, kayaknya nggak ada yang punya utang ya. Ada yang punya utang? Siapa yang punya utang? Ada yang punya utang? Ya, nggak banyak Pak ya? Ya, sebenarnya gampang utang itu. Ya, solusinya supaya kita tidak punya utang apa Bu? Tidak usah utang, benar Pak? Dan kalau punya utang harus segera dibayar. Ya, ini temanya Ibu. Ibu siapa Bu? Iya. Yang mau masuk surga siapa? Mau masuk surga cepat atau lambat? Enggak, ada tanya dulu. Yang mau masuk surga cepat atau lambat? Kenapa enggak? Jangan sekarang. Kenapa nggak mau sekarang Bu? Bu, mohon maaf, saya tidak akan ngomong kepada Anda yang mau masuk surga mati duluan. Enggak. Jadi jangan salah paham ya. Kan biasa ada ustadz menjebak. Siapa mau masuk surga? Saya. Mau cepat atau lambat? Cepat. Syaratnya apa? Ya. Kalau saya enggak, saya tidak akan ke dalam hal seperti itu. Ya. Artinya kita ini semua ingin cepat masuk surga. Kapan? Kalau memang sudah waktunya nanti kita selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi target kita, Bapak Ibu semuanya, kita semua ini ingin segera masuk surga. Dengan cara apa? Hisabnya yang cepat. Apa itu hisab? Perhitungannya yang cepat.
Jadi mudah-mudahan nanti kalau kita semua sudah berpulang ke rahmatullah, kita semua nanti di padang mahsyar, ya, kita di padang mahsyar dikumpulkan, kemudian dihisab satu-satu, dipanggil nama kita, ya, Fulan bin Fulan, maju, dilihat buku catatannya. Dari Fulan bin Fulan ini amal solehnya dan amal buruknya banyak, amal baiknya. Ya sudah, langsung masuk. Nah, itu ya. Kita sendiri yang akan sakit. Kemudian yang berikutnya bersegera menuju ampunan Allah. Kemudian kita yang hari ini punya target ke depan, segerakan minta sama Allah, pastikan target kita itu. Saya ingin nanti umroh, saya ingin nanti bisa baca Al-Quran, bisa hafal Ramadan, saya ingin. Pokoknya semua keinginan kita hari ini selagi kita masih hidup, sampaikan ke Allah. Terus bilang, keinginan kita itu kapan dikabul? Ya, yang ketiga jangan lupa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'anni qul. Ketika hamba itu bertanya, maka rasanya Allah itu dekat. Ujibu da'watan idza da'an falyastajibu la'akum rasul. Allah ini pasti ngabulin siapa saja yang doa sama Allah. Yang penting apa? Yakin. Karena yakin itu bagian daripada akidah. Kita udah sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih gak yakin sama rezekinya Allah. Masih gak yakin dengan kekuatannya Allah. Masih tidak yakin dengan keputusannya Allah. Ini berarti la ilaha illallah kita masih belum sampai ke dalam ilmu. Belum senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya Allah. Kita semua nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dipanggil dengan panggilan sayang tadi itu. Apa panggilan sayangnya? Apa panggilan sayang Allah tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu target yang harus kita capai. Ya, targetnya ya. Kita nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah. Sebagaimana forum ini namanya forum husnul. Baik, mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya maklum ya Bu ya, namanya anak muda itu kadang-kadang begitu. Tapi Pak, dipahamin aja Bu ya. Dipahamin saja, dimaklumin saja. Saya ada salah, mohon maaf pada orang tua kami, bapak-bapak. Ya, semoga sehat selalu. Allah karuniakan keberkahan kepada bapak sekeluarga dan semuanya, kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa dibimbing sama Allah, dilindungi Allah dalam perjalanan kita menuju husnul khotimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tapi tunggu dulu Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin bil awwal wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin bil akhir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami untuk bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, kepada anak keturunan kami, kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, muliakanlah ibu bapak kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami, muliakan ibu kami, muliakan ayah kami ya Allah. Muliakan mereka dengan segala amal kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang hari ini berada di alam kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah.
Berilah penerang dalam kuburnya ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Allah atas segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan nikmat di dalam kuburnya ya Allah. Allahumma ambil rahmatan daimatan wa maghfiratan wassafa'atan ala ahli kubur. Ya Allah, kami mohon hapus nama kami, hapus nama ibu kami, hapus nama ayah kami, hapus nama anak keturunan kami dari siksaan api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa riqaba zurriyatina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kami, yang dilakukan oleh mata kami, yang dilakukan oleh hati kami. Mungkin masih ada perasaan dendam, benci, iri, dengki kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh anggota badan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada beliau ya Allah. Panjangkan umurnya, jadikan umurnya umur yang berkah dan bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir sebagai binaannya ini orang-orang yang senantiasa berdoa dan bersyukur kepada-Mu atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Engkau panggil kami dengan panggilan sayang-Mu ya Allah. Engkau panggil kami dengan ucapan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi. Dan pada saat yang bertepatan di hari Jumat penuh berkah di Hotel Puri Senior Samarinda pun dilangsungkan pengajian rutin sudah masuk putaran ke 129, sedangkan pelaksana yang diberi kepercayaan adalah Forum Silaturahmi Husnul Khotimah bekerja sama dengan Senior Group. Membuka tahun baru dengan pengajian rutin adalah cara yang penuh makna untuk memulai tahun dengan keberkahan dan semangat spiritual. Pengajian rutin di awal tahun bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Allah, memohon petunjuk dan menjadikan tahun baru sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan amal. Diawali dengan doa bersama atau pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai pertanda untuk membuka tahun agar lebih hati-hati dalam melangkah. Segalanya perlu pertimbangan yang matang dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama yang pernah terjadi di tahun sebelum dan sebelumnya. Betapa melonggarkan batin dan pikiran saat mendengar ceramah atau tausiah mengupas tema seperti refleksi tahun sebelumnya, rencana memperbaiki diri, atau ajakan untuk memulai tahun dengan amal baik. Doa bersama menjadi dipandang cukup penting perlu dilakukan. Selain keberkahan yang diharap juga diberikan kesehatan dan kesuksesan di tahun 2025. Sedangkan manfaat dari memulai tahun baru dengan pengajian rutin untuk menguatkan kebersamaan dalam komunitas, menanamkan nilai-nilai positif sebagai motivasi untuk menjalani hari-hari ke depan, memberi arah kemantapan spiritual dalam menghadapi tantangan tahun baru. Pelaksanaan pengajian rutin sebagai pembuka tahun 2025 mengingatkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan niat yang baik, mengedepankan nilai-nilai
nilai-nilai agama serta terus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengadakan pengajian rutin di 2 hotel berbintang merupakan langkah unik yang menciptakan suasana yang nyaman dan eksklusif bagi para jamaah. Pengajian diadakan di 2 hotel berbintang, yaitu di Hotel Grand Senior Balikpapan dan Hotel Puri Senior Samarinda, untuk menjangkau lebih banyak jamaah sekaligus memberikan pengalaman yang berbeda dengan fasilitas yang lebih memadai. Sudah bisa dipastikan apa yang dilakukan Haji Muhammad Yosutomo selaku owner beberapa hotel berbintang bertrademark senior bermaksud mulia, antara lain sebagai berikut: menyebarkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan yang profesional dan modern, memotivasi peserta untuk terus meningkatkan ibadah di tengah kesibukan sehari-hari. Hikmah yang dipetik dalam melaksanakan pengajian rutin sebagai pembuka tahun 2025 di Hotel Grand Senior Balikpapan dan Hotel Puri Senior Samarinda diharapkan serupa refleksi diri atau menyongsong tahun baru dengan hati bersih sebagai wujud demi penguatan iman dengan fokus pada strategi menjadi pribadi yang lebih baik di tahun mendatang. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, dengan menggelar pengajian rutin di 2 hotel berbintang sekaligus dalam satu hari tepat di hari Jumat berkah, manfaat yang hendak dicapai adalah memberikan nuansa nyaman untuk mendalami ilmu agama, meningkatkan kesadaran bahwa nilai spiritual bisa dijalankan di mana saja, termasuk di ruang modern seperti hotel berbintang, menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana religius. Membuka tahun baru dengan pengajian memiliki banyak hikmah yang bernilai, baik secara spiritual maupun sosial. Berikut beberapa hikmah yang bisa diambil. Pengajian membantu mengarahkan langkah di awal tahun dengan doa, zikir, dan ilmu agama, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di tahun baru memiliki dasar spiritual yang kuat. Melalui tausiah, jamaah diajak untuk merenungkan perjalanan hidup di tahun sebelumnya, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini menjadi momen untuk memperbaiki niat dan memulai tahun baru dengan semangat baru. Pengajian memberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu agama, memperbaiki ibadah, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di tahun mendatang. Menggelar pengajian rutin dalam membuka halaman baru tahun 2025 menurut Haji Muhammad Yosutomo menjadi ajang berkumpulnya jamaah dari berbagai latar belakang, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menciptakan kebersamaan dalam komunitas. Tausiah seringkali memberikan dorongan untuk mengembangkan diri, baik dari segi spiritual, mental, maupun sosial. Hal ini memotivasi jamaah untuk lebih produktif dan bermanfaat di tahun baru. Dengan memulai tahun dalam suasana religius, hati menjadi lebih tenang dan optimis sehingga dapat menghadapi kehidupan dengan pikiran yang jernih dan langkah yang mantap. Doa bersama yang dipanjatkan pada awal tahun menjadi bentuk harapan agar segala urusan di tahun baru dipermudah, dijauhkan dari musibah, dan diberi keberkahan. Agama memiliki peran penting dalam berbangsa dan bernegara karena mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman hidup individu maupun masyarakat. Berikut adalah alasan mengapa agama penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang berintegritas, harmonis. Agama membantu membentuk karakter individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki empati. Karakter ini penting untuk menciptakan warga negara yang baik dan peduli terhadap kemajuan bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, agama mendorong toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ini penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang dapat merusak persatuan bangsa. Dalam konteks pemerintahan, nilai-nilai agama dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai agama cenderung lebih mengedepankan kepentingan rakyat
rakyat dan bertindak dengan bijak. Agama memberikan harapan dan ketenangan bagi masyarakat, terutama di saat menghadapi tantangan atau krisis. Dengan agama, masyarakat diajarkan untuk menghadapi masalah dengan sabar, ikhlas, dan mencari solusi secara damai. Nilai-nilai agama mendorong individu untuk bekerja keras, jujur, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Selain itu, agama juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Agama menjadi salah satu identitas budaya yang memperkaya keberagaman bangsa. Ini membantu masyarakat memahami bahwa meskipun berbeda-beda, mereka tetap memiliki tujuan bersama untuk membangun negara yang lebih baik. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bagaimana nilai agama menjadi elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung dengan segala firman. Hadirin rahimahullah, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian taklim atau pengajian Forum Silaturahim 3 Januari tahun baru tahun 2025 yang bertepatan dengan 3 Rajab 1446. Artinya insya Allah yang sudah tak sampai dan bisa dimajukan juga tidak bisa dimundurkan. Ini umur yang bukan namanya tetap. Yang kedua adalah umur yang namanya Allah, tergantung Allah. Yang walaupun ketika kita berada dalam rahim kandungan ibu kita, Allah tentukan umur kita lahir di muka bumi. Kalau kita lahir umur kita 50 tahun. Tapi oleh karena kita rajin salat, karena kita rajin ke masjid, karena kita rajin ke pengajian Husnul Khatimah ini, bisa saja umur yang asalnya 50 dirubah Allah jadi 70 tahun. Ini namanya mu'allaq, tergantung Allah. Makanya supaya panjang umur, rajin-rajin bersilaturahim, rajin-rajin ke pengajian. Saya yakin kalau bapak masih bisa ke pengajian, panjang umurnya itu pasti panjang umurnya. Ya, tiap bulan datang pengajian Hotel Kusuma pasti panjang umurnya. Tapi kalau tidak datang lagi, mana meninggal sudah. Itu diantaranya salah satu yang bisa memperpanjang usia kita. Dan itu ini hak Tuhan sebenarnya berbaik. Di dalam Al-Quran terdapat yang Allahu ma yasha, hak Tuhan. Jadi sedekah rajin memperpanjang umur, silaturahim rajin memperpanjang umur, hadir ke pengajian rajin memperpanjang umur. Bahkan satu hal juga memperpanjang umur juga. Buang merokok. Kalau masih merokok udah mungkin mati lah. Masa orang mati merokok udah mungkin ya, masa orang hidup merokok itu. Nah jadi merokok berpanjang usia aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Yang pertama kita mengevaluasi tentang ibadah kita kepada Allah, tentang iman kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita juga membuat program lebih baik tahun 2025 ini. Ada peningkatan imanan, peningkatan ibadah, peningkatan ketakwaan kepada Allah, juga peningkatan silaturahim kepada sama pengajian ini. Yang kedua yang kita evaluasi adalah kinerja kita, amal ibadah kita. Sejauh mana kita memposisikan diri agar kita menjadi orang yang bermanfaat hidup. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Itu lebih bagus. Menurut Ustadz kita tadi, penceramah Pak Helmi, beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Ini sangat membekas ya. Beliau memberikan pencerahan yang begitu dalam mengenai masalah
warisan. Jadi apa yang dijelaskan Pak Helmi tadi itu cukup jelas dan kita mendapat pencerahan bahwa memang warisan itu tidak sembarangan untuk membaginya. Jadi ada aturan-aturan dan ada kisi-kisinya ternyata. Jadi di dalam ceramah hari ini di awal tahun 2005 ini merupakan berkah buat kami yang hadir di pengajian pada hari ini. Terima kasih.